Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reder Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 43. Cerita dimulai. Terlihat sebuah tempat yang berada pada bagian tenggara provinsi Guizhou. Tempat itu adalah salah satu tempat rahasia yang dimiliki oleh kultus Blood. Lalu untuk saat ini tempat itu telah menjadi markas sementara Nona Haiyon bersama Master Hanbika dan juga Sang Galma. Mereka mendapatkan sebuah laporan dari seorang prajurit bahwa Wonwi dan juga si kembar telah mendapatkan izin mereka untuk mewakili keluarga mereka di dalam kompetisi murim. Kemudian prajurit itu melanjutkan kata-katanya, tetapi terdapat sebuah masalah terhadap klan Wonwi. Tampaknya sang kepala keluarga Sohyihyang telah meminta kepada keintiman gelap untuk melakukan sebuah investigasi. Terlihat Hanbika dan juga Galma sedikit terkejut karena mereka tahu bahwa keintiman gelap adalah sebuah organisasi intelijen yang memiliki jaringan luas untuk mendapatkan berbagai macam informasi penting. Galma mengatakan apabila keintiman gelap menerima permintaan dari kepala keluarga Sohyihyang, maka situasinya akan menjadi berbahaya. Prajurit itu kembali berkata, "Namun Anda tidak perlu khawatir karena kami telah mendapatkan info bahwa mereka menolak permintaan itu. Akan tetapi ketika Wonwi di dalam perjalanan, mereka telah dihadang oleh Nayakyung yang berasal dari klan Pang." Sontak Hanbika sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau orang yang sangat brutal dan juga memiliki kekuatan yang sama hebatnya seperti 4 pilar kultus Blood telah bertemu dengan Wonwi, dan sudah pasti hal itu sangatlah berbahaya. Haiyon mencoba untuk berpikir. Ia mengatakan seharusnya tidak akan menjadi pertarungan apabila di antara mereka tidak memiliki sebuah konflik. Namun tiba-tiba saja Haiyon menyadari akan sesuatu. Wonwi saat ini sedang berpura-pura menjadi seorang murid dari Master Ho Jangdai agar ia bisa mengikuti dalam kompetisi murim. Semua orang mengetahui bahwa Nayakyung telah kehilangan salah satu dari matanya ketika ia bertarung melawan Master Ho Jangdai. Jika Wonwi sampai bertemu dengan orang itu yang tidak akan bisa dikalahkan terkecuali menjadi seorang seniman bela diri yang memiliki level yang tinggi, maka dia akan mati. Di saat itu, Haiyon begitu gelisah. Ia berpikir bahwa di dalam kotak itu mungkin saja adalah kepala Wonwi setelah ia mati di dalam pertarungan melawan Nayakyung. Lalu prajurit itu langsung membuka sebuah kotak yang telah ia bawa sebelumnya untuk memperlihatkan kepada mereka semua isi dari kotak itu. Setelah mengetahui kalau di dalam kotak itu bukanlah kepala Wonwi, Haiyon pun merasa lega karena ia begitu khawatir kalau Wonwi telah mati. Di sampingnya, Galma begitu heran mengapa Nayakyung bisa mati. Apakah Sang Evil telah ikut campur di dalam pertarungan itu? Prajurit itu langsung menjawabnya. Ia mengatakan bahwa Nayakyung dan juga para bawahannya telah mati sebelum kedatangan Sang Evil. Kemudian Hanbika bertanya bagaimana mungkin Wonwi mampu membunuh orang itu sedangkan mereka memiliki sebuah level yang sangat berbeda. Bahkan jika ketiga anak itu bertarung bersama, tetap saja untuk membunuhnya akan terasa sangat sulit. Prajurit itu menjawabnya, "Dari apa yang saya dengar, sepertinya Wonwi telah berhasil menipu Nayakyung ketika ia memiliki sebuah celah. Lalu dia menggunakan nyawanya sebagai umpan dan berhasil membunuh Nayakyung. Namun jika Sang Evil tidak datang ke tempat itu, mungkin saja mereka bertiga akan berada dalam situasi yang berbahaya karena mereka mengatakan bahwa pasukan klan Pang yang berada pada wilayah lain telah datang untuk membalaskan dendam master mereka." Setelah membereskan orang-orang yang berasal dari klan Pang, Sang Evil memintaku untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda bahwa mereka akan pulih dalam waktu yang dibutuhkan sebelum mereka pergi menuju kompetisi. Galma berkata, apabila mereka tidak pulih sebelum kompetisi itu dimulai, maka semua rencana yang telah kita susun akan hancur berantakan. Jadi aku sangat berharap kalau mereka akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Aku rasa aku tidak memiliki pilihan lain selain harus mengakui bahwa Wonwi adalah seorang anak yang sangatlah luar biasa. Sebelumnya, dia telah berhasil mengalahkan murid pertamaku yang bahkan telah kulatih selama bertahun-tahun untuk menempa kemampuan seni bela dirinya.
Lalu di saat ini dia dengan mengejutkan telah berhasil membunuh salah satu orang yang paling berbahaya, yang bahkan kemampuannya bisa dibandingkan dengan para Bloodstar ataupun keempat pilar yang dimiliki oleh kultus Blood. Kemudian Hayon meminta kepada prajurit itu untuk membawa kepala Nayakyung jika dia telah menyelesaikan laporannya. Sebelum prajurit itu pergi, ia ingin mengatakan sesuatu, namun ia begitu gugup untuk menyampaikan sebuah pesan yang telah dititipkan kepadanya oleh Sang Evil. Melihat reaksinya, Hanbika meminta kepada prajurit itu untuk mengatakannya sekarang juga. Mau tidak mau, ia pun menyampaikan pesan itu. Sang Evil mengatakan bahwa para petinggi harus mengakui pencapaian yang telah Wonwi dapatkan setelah berhasil membunuh Nayakyung. Jadi, Sang Evil meminta kepada Nona Hayon untuk menaikkan pangkat Wonwi yang asalnya hanyalah sebatas wakil komandan skuad menjadi komandan skuad yang seutuhnya. Mendengar permintaan Sang Evil, Galma hanya tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Sang Evil akan mengatakan hal yang seperti itu kepada Nona muda. Cerita berpindah pada sebuah tempat yang berada pada wilayah Anhui. Jika seseorang melihat ke arah gerbang, maka yang ia lihat adalah kedamaian. Namun jika seseorang membuka pintu gerbang itu dan mengambil beberapa langkah saja untuk memasukinya, maka mereka akan melihat betapa mengerikannya di dalam sana. Di malam itu, di malam yang begitu dingin dan juga sunyi, terlihat seorang perempuan yang telah berduduk santai setelah membantai semua orang yang berada di tempat itu. Ternyata wanita itu adalah Yehyang yang tidak lain adalah seorang kandidat terkuat untuk menjadi pemimpin kultus Blood yang selanjutnya. Sambil tertawa Yehyang berkata, malam ini bulannya sangatlah cerah dan ini adalah malam yang sangat baik untuk kematian seseorang. Kemudian tepat di hadapannya ada seorang lelaki paruh baya dengan tangan yang terikat ke belakang. Lelaki paruh baya itu langsung menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa setelah mendengar Yehyang yang akan membunuhnya. Lelaki paruh baya itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena mulutnya saat ini telah terkunci. Lalu Yehyang langsung berlutut tepat di hadapannya sembari mengatakan, dengarkan aku baik-baik, aku akan bertanya kepadamu satu kali lagi. Jadi jawablah dengan benar apabila kau tidak ingin mati dengan cara yang seperti ini. Dengan tatapan mata yang tajam, Yehyang kembali berkata, tampaknya kau cukup berbakat untuk bisa bersembunyi, bahkan meskipun itu dari penglihatan kedua mataku. Terlihat lelaki paruh baya itu matanya langsung terbelalak dan juga tubuhnya telah bergetar. Ternyata orang yang menyerang kastilnya adalah seorang wanita yang hampir akan menjadi seorang pemimpin kultus berikutnya. Kemudian Yehyang menancapkan jari telunjuknya tepat di atas titik dantian lelaki paruh baya itu. Yehyang bertanya apakah lelaki paruh baya itu bisa melakukan sesuatu yang akan ia perintahkan. Ketika melihat anggukan lelaki paruh baya itu, Yehyang berkata, seharusnya sejak dari awal kau bekerja sama dengan kami, sehingga kau tidak mendapatkan luka parah yang seperti ini. Lelaki paruh baya itu menjadi kaku. Wanita yang ia lihat benar-benar sangatlah mengerikan. Dia belum pernah melihat seseorang yang bisa membunuh orang lain, lalu tersenyum secara ini tanpa merasakan rasa bersalah setelah menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian sebelum ia pergi, Yehyang mengatakan kepada lelaki paruh baya itu kalau ia akan memberikan waktu selama 3 hari untuk menyelesaikan sebuah tugas yang telah ia berikan sebelumnya. Setelah Yehyang berjalan meninggalkan tempat itu, ia pun bertemu dengan seseorang yang memakai penutup wajah. Ia melaporkan kepada Yehyang bahwa pasukannya sebanyak 5 orang telah berhasil menyusup kepada kompetisi murim. Mendapatkan laporan itu, Yehyang hanya tersenyum sembari mengatakan, aku begitu penasaran ada berapa banyak orang-orang yang berhasil dimasukkan oleh adik kecilku itu. Di sampingnya, orang itu berkata, aku tidak yakin kalau dia akan berhasil menyusupkan orang-orangnya sebanyak Anda. Lagi pula, meskipun dia berhasil menyusupkan beberapa orang, aku yakin kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Dengan penuh percaya diri, orang itu kembali berkata, wahai nona muda, Anda tidak perlu khawatir karena aku akan mendapatkan pedang itu yang akan aku persembahkan untuk kemenangan Anda. Waktu pun terus berjalan dan 35 hari telah terlewati begitu saja. Terlihat Wonwi yang berdiri di atas sebuah tebing yang berada pada wilayah Wuhan. Diketahui bahwa provinsi Hubei telah dianggap sebagai tanah suci bagi orang-orang murim.
Sambil tersenyum, Won Wei bergumam, sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke tempat ini. Ini adalah sebuah tempat yang paling sering aku kunjungi sebelum aku regresi. Aku telah menghabiskan waktu selama 8 tahun dan ini membuatku merasa cemas kalau aku akan ketahuan bahwa aku adalah seorang mata-mata. Ini adalah tempat perlindungan paling aman yang dimiliki oleh faksi ortodok. Di sampingnya, Sodam bertanya mengapa kota Wuhan menjadi markas utama dan juga paling aman bagi orang-orang faksi ortodok. Won Wei pun mengatakan bahwa 2 orang dari 8 master bela diri dataran tengah telah menjaga wilayah ini. Jadi tidak ada satupun orang-orang dari unortodok yang berani menginjakkan kaki mereka di tempat ini. Kedua orang itu adalah orang yang sangat mengerikan. Dia adalah pemimpin dari sekte Wudang sang kaisar pedang Taiji yang bernama Jin Yin. Dan juga seseorang yang memiliki gelar sebagai pedang tertinggi yang tak terbatas, yaitu pemimpin dari aliansi Murim yang bernama Big Yang Muk. Itulah sebabnya tempat ini sangatlah damai karena mereka memiliki seorang monster yang sangat mengerikan. Won Wei berkata, meskipun untuk saat ini kota ini sangatlah damai, akan tetapi hal itu tidak akan bertahan lama, karena 8 master bela diri akan berubah dalam waktu setengah tahun ke depan. Yang pertama adalah pemimpin dari sekte Wudang yang bernama Jin Yin. Dia akan mati di tempat ini, di tempat yang ia ciptakan dengan kedamaian. Yang mengejutkan, Jin Yin telah mati di tangan seorang pembunuh keji yang bernama Josim, dan dia adalah salah satu dari 4 evil yang sama berbahayanya seperti ayah Samayung. Pembatalan aliansi di antara faksi tak tertandingi dan juga aliansi Murim beserta kematian sang pemimpin dari sekte Wudang menyebabkan aliansi Murim kembali menjadi kacau. Kemudian mereka pun mengikuti sang evil yang sedang menyamar sebagai pria gendut untuk mendatangi sebuah tempat yang sudah mereka targetkan. Di saat itu mereka telah menuju kepada sebuah penginapan karena mereka telah memutuskan untuk bertemu kepada seorang mata-mata yang telah menyusup ke dalam aliansi Murim. Sesampainya di depan pintu gerbang penginapan itu, Won Wei melihat ada begitu banyak orang-orang yang memenuhi penginapan itu di dalam sana, sehingga membuat mereka harus menunggu sampai salah satu dari meja itu ada yang kosong. Won Wei mengatakan bahwa kota ini telah dipenuhi oleh para pengunjung. Hal itu disebabkan karena sebentar lagi kompetisi Murim akan diadakan. Lalu Won Wei mendengar bahwa sang evil berbisik kepadanya. Ia mengatakan, alasan kenapa kau tidak mendapatkan tempat duduk adalah karena kau sangatlah lambat. Jadi masuklah ke dalam sana untuk mencari tempat duduk yang lain, dan aku bersama kedua bajingan ini akan mengawasi situasinya dari kejauhan. Saat mendengar Jo Sung Won yang mengeluh karena dia begitu lelah dan juga kepanasan, Won Wei pun meminta kepadanya untuk mensirkulasikan tenaga dalamnya agar rasa panasnya akan menghilang seketika. Jo Sung Won berkata, orang tolol mana yang mau melakukan sirkulasi tenaga dalam hanya untuk mendapatkan rasa sejuk di hawa yang panas seperti ini. Dengan santainya, Won Wei mengatakan kalau orang yang melakukan itu telah berada tepat di sampingnya. Terlihat Mayung hanya tersenyum, matanya berseri-seri sembari mengatakan, apakah kau memanggilku sebagai orang yang tolol karena aku telah mensirkulasikan tenaga dalamku hanya untuk merasa dingin? Seketika itu juga sebuah tendangan yang sangat mematikan telah mendarat tepat di leher Jo Sung Won sehingga membuatnya langsung terlempar begitu jauh dan tersungkur ke atas lantai. Lalu tepat di sampingnya terlihat seorang pak tua yang menyapa kepada Won Wei. Ia mengatakan bahwa di dalam sana sudah tidak ada lagi tempat yang kosong. Jadi pak tua itu langsung mengajak Won Wei untuk duduk bergabung bersamanya. Won Wei pun langsung memberi hormat kepada pak tua itu sembari mengucapkan rasa terima kasihnya karena pak tua itu telah berbagi tempat duduk kepadanya. Namun tiba-tiba saja Won Wei begitu terkejut ketika ia melihat seorang pria besar yang telah duduk bersama pak tua itu. Pria itu memiliki tubuh yang begitu besar dan juga di punggungnya terdapat sebuah pedang yang sarungnya berwarna hitam. Won Wei menyadari kalau orang itu adalah salah satu orang yang sangat berbahaya. Terdengar Sodam dan juga Aaron bertanya kepada Won Wei apakah ia mengenal orang yang ada di hadapannya itu. Won Wei pun mengatakan bahwa lelaki itu adalah salah satu dari 8 master bela diri yang berasal dari dataran tengah. Ia memiliki sebuah julukan yang sangat terkenal sebagai pedang besar kaisar api yang bernama Jin Kyun. Meskipun Jin Kyun tidak termasuk ke dalam faksi ortodok ataupun unortodok, akan tetapi dia sangat dikenal dengan kepribadian yang sangat jujur.
Dia adalah seseorang yang tidak akan memberikan sebuah toleransi dengan yang namanya ketidakadilan. Akan tetapi, dari yang aku tahu, lelaki ini tidak akan pernah memiliki sebuah ketertarikan terhadap sebuah perayaan yang pernah diadakan oleh aliansi Murim. Jadi, apa alasannya Jin Kyun berada di tempat ini? Kemudian, Jin Kyun melemparkan tatapan matanya kepada Wonwi. Ia menyadari kalau Wonwi sejak dari tadi telah memperhatikannya. Dengan tatapan mata yang tajam, Jin Kyun bertanya kepada Wonwi bagaimana ia bisa menyadarinya. Hanya dari tatapan matanya saja, Wonwi merasakan kalau ia seperti telah terjebak di dalam telapak tangannya. Di sampingnya, Mayung berbisik kepada Wonwi siapa sebenarnya Pak Tua itu. Wonwi pun mengatakan kalau lelaki besar itu adalah Jin Kyun, salah satu orang yang paling berbahaya yang berasal dari dataran tengah. Lalu Wonwi menjawab pertanyaan Jin Kyun kalau ia pernah melihatnya meskipun hanya dari kejauhan. Namun Jin Kyun menanggapi perkataan Wonwi dengan mengatakan, "Kau pernah melihatku, lantas kenapa aku tidak pernah melihatmu?" Mendengar perkataan Jin Kyun, Wonwi menjadi begitu gugup. Ia tidak menyangka kalau Jin Kyun akan bereaksi seperti itu. Wonwi berpikir apakah Jin Kyun telah menyadari identitas asli mereka sebagai orang-orang dari kultus Blood. Aku tidak bisa mengabaikan kemungkinan ini. Orang yang selevel dia sudah pasti akan sangat mudah untuk melihat semua orang yang berada di dalam tempat ini yang seolah-olah seperti melihat telapak tangannya sendiri. Dari arah kejauhan, Sang Evil berbisik kepada Wonwi apakah ada sesuatu yang membuatnya menjadi waspada seperti itu. Wonwi pun mengatakan kalau tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Namun Wonwi bergumam, sebelum aku regresi, Sang Evil telah bertarung melawan Jin Kyun yang mana mengakibatkan Sang Evil telah kehilangan salah satu dari tangannya. Aku menjadi khawatir karena aku tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Wonwi pun mencoba berpikir dengan begitu keras karena apabila mereka berdua sampai bertarung seperti yang telah terjadi di masa lalu, maka misi mereka akan gagal, bahkan sesuatu yang lebih buruk bisa saja akan terjadi. Lalu Wonwi berkata, sudah sewajarnya Anda tidak mengetahui saya. Saya melihat Anda ketika Anda berada di Danau Dongting. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa mengingat saya sedangkan Anda di tengah keramaian? Mendengar itu, Jin Kyun langsung mengerutkan kedua keningnya. Ia mencoba untuk mendengarkan perkataan Wonwi. Melihat reaksinya, Wonwi bergumam, pada 5 tahun yang lalu Jin Kyun telah berkunjung ke danau itu bersama keluarganya. Lalu Wonwi berkata, Anda telah membantai para bajingan dari faksi unortodok yang mencoba untuk membunuh keluarga Anda. Saya begitu ingat akan kejadian itu. Ketika itu saya juga telah pergi bersama ayah saya ke danau itu untuk berlibur, dan di saat itulah saya melihat Anda. Saat mendengar Jin Kyun yang bertanya siapa nama ayahnya, Wonwi pun mengatakan kalau ayahnya adalah Soh Ik-yeon, sang pemimpin dari klan Soh Yi-hyang. Jin Kyun berkata, sepertinya aku telah salah paham. Awalnya aku berpikir kalau kau adalah salah satu dari murid dari orang yang berbadan besar itu. Mendengar itu, Wonwi berpikir, sudah aku duga kalau Jin Kyun sangat peka terhadap segala situasi yang ada di sekitarnya. Dia pastinya menyadari kalau Sang Evil dan juga aku saling mengenal satu sama lain. Wonwi pun menjelaskan kepada Jin Kyun bahwa lelaki bertubuh besar itu adalah salah satu dari kenalan ayahnya dan dia dikenal sebagai Sang Babi Emas. Namun pada kenyataannya, orang itu telah lama mati dan Sang Evil hanya menggunakan identitasnya saja. Lalu Pak Tua berkata, melihatmu jauh-jauh datang ke tempat ini, sepertinya kau akan mengikuti kompetisi bela diri Murim yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Akan tetapi kau harus berhati-hati karena kau akan melawan cucu orang ini di dalam kompetisi itu. Jadi lebih baik kau harus mempersiapkan dirimu dengan sebaik mungkin karena semuanya tidak akan berjalan dengan mudah. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.